Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak suaranya? Oke, Bagus Pak. kita mulai perkuliahan kita hari ini. Pertemuan terakhir sudah banyak yang udah mulai bosan kuliah online ya. Yang masuk baru dikit, baru 8 orang. Nggak apa-apa, kita mulai saja seadanya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir sekaligus menutup tahun 2020 ya. Minggu depan tanggal 11 kita akan masuki ujian akhir semester. Di pertemuan ke-15 ini kita melanjutkan pembahasan pertemuan minggu kemarin. Masih ada hubungannya tentang statistik. Tapi kita menggunakan perhitungannya tidak menggunakan SPSS karena sebenarnya lebih mudah terbaca, lebih enak menggunakan Excel dan Google Spreadsheet. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang uji reliabilitas. Nah, uji validitas di minggu kemarin kita sudah melaksanakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekalian di hari ini kita akan bahas tentang ujian akhir semester ya soalnya. Jadi soal atau yang diujikan di UAS itu adalah melakukan pengujian uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Kalau kemarin flashback mundur dulu ke uji validitas ya. Kalau validitas itu digunakan untuk mengukur validitas kuesioner yang kita buat. Uji validitas adalah ujian digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Dan, misalnya di validitas pertanyaan dalam kuesioner. Kalau uji reliabilitas adalah keadaan alat ukur di mana untuk mengetahui kendala kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian itu, maka dilakukan uji keandalan alat ukur dengan menggunakan koefisien keandalan alpha Cron-Spitz namanya. Uji reliabilitas itu adalah keandalan alat ukur. Kalau kemarin uji validitas itu alat ukur kita sudah valid atau belum. Terus uji reliabilitas itu alat yang kita gunakan untuk mengukur itu sudah handal untuk melakukan pengujian atau belum. Perbedaannya di situ. Kalau di uji validitas nanti, kalau di uji validitas kita hitung per pertanyaan ya. Satu pertanyaan itu valid atau enggak. Kalau di uji reliabilitas nanti kesimpulannya adalah semua soal ini reliable atau enggak. Kalau enggak reliable berarti kita harus buat pertanyaan baru atau pertanyaan baru untuk dilakukan kuesioner ulang. Itu kalau kita melakukan penelitian menggunakan kuesioner ya, kualitatif. Rumus untuk uji reliabilitas adalah seperti ini. R11 namanya reliabilitas instrumen, sama dengan K. K adalah banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal yang diberikan ke responden, dibagi K-1 dikalikan 1 dikurangi jumlah varian butir. Jadi varian itu kalau dalam statistik varian data ya, macam-macam data itu kita bisa cari cara penghitungannya. Jumlah varian butir dibagi jumlah varian total. Jadi varian butir itu per butir per soal dibagi jumlah varian total. Itu untuk mengetahui uji reliabilitas. Nanti outputnya sama kalau kemarin dibandingkan dengan R tabel. Kalau ini kategorinya koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut. Kalau hasil nilai reliabilitasnya adalah 0,8 sampai 1, sangat tinggi, hampir mirip sama korelasi.
Kalau 0,6 sampai 0,8 reliabilitas tinggi, 0,4 sampai 0,6 reliabilitas sedang, 0,2 sampai 0,4 reliabilitas rendah, min 1 sampai 0,2 mengartikan bahwa kuesioner kita adalah reliabilitasnya sangat rendah atau tidak reliable. Maka perlu dibuat pertanyaan ulang. Ini untuk melakukan uji, mengambil kesimpulan dari hasil akhir sebuah uji reliabilitas. Langsung ke contoh, materi kita hari ini dikit ya, nggak terlalu banyak, tapi kalian langsung implementasikan nanti di ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Contohnya di sini ada respondennya 1 sampai 10 oleh 10 orang, soalnya ada 5. Terus ini adalah jawaban dari responden. Jawaban itu antara 1 sampai 5 ya, sesuai dengan skala Likert. 1 sangat sering, 2 sering gitu ya. 3 netral, 4 sering, kadang-kadang, 5 sangat kadang-kadang ya. Saya lupa. Pokoknya jawaban itu antara 1 sampai 5 ya. Kita isikan di sini. Saya langsung buka contohnya, kalian bisa klik link yang ada di atas ini, saya buka langsung aja di Google Spreadsheet. Ini langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas sebuah kuesioner ya. Rumusnya ini nanti kita di akhir ya, tapi untuk menuju ke ini kita harus cari jumlah X, jumlah Y, sigma X, sigma Y. X itu yang ke bawah, Y yang ke samping. Yang pertama kita jumlahkan dulu jawaban per masing-masing responden. Kita jumlahkan, terus kita pangkat 2, akar kuadrat 2, masing-masing jumlah responden. Jumlah kuadrat, jumlah total, sama jumlah kuadrat. Setelah itu kita total ya. Selanjutnya total X, yaitu total masing-masing jawaban per soal. Kalau ini adalah ke samping, ini adalah per responden. Kalau ke bawah ini adalah per soal. Jadi ini ditotalkan, masuk jumlah jawaban dan jumlah jawaban akar pangkat 2. Itu langkah keduanya. Langkah ketiganya kita buat tabel baru di sebelahnya. Soal 1 sampai 5, tapi ini adalah kita kalikan 2. Kita pakai akar 2, pangkat 2 ya. 4, pangkat 2, 16, dan seterusnya. Soal 1 sampai 5. Ke bawah juga seperti itu. Kita pangkatkan 2 semua jawabannya. Terus kita total. Ini langkah untuk mencari varian sebenarnya. Jadi ini soal 1, 136, 122, 74, 96, 110. Kalau sudah diketahui akar pangkat 2-nya dari masing-masing jawaban, kita pindah ke sini ya, kita biar lebih enak. Ini total X, ini total X pangkat 2-nya, diambil dari ini, kita taruh sini. Kita bisa menggunakan fungsi sama dengan saja ya, sama dengan nama tabelnya gitu ya. Terus kita bisa, kalau ini kita delete, kita bisa tarik ke samping. Kalau sudah diketahui total X pangkat 2-nya, selanjutnya kita hitung nilai N. Nilai N itu jumlah N. Jumlah N adalah jumlah responden. Kalau di rumus K ya, kita pakai N. Jumlah responden itu ada berapa? Kita bisa pakai ini atau bisa pakai fungsi count. Count ya untuk menghitung banyaknya responden. Di sini 10,
Selanjutnya kita hitung varian masing-masing untuk ini, nilai yang di atas ini, yaitu kita hitung varian masing-masing butir soal. Soal 1 variannya adalah caranya B13. B13 itu total X pangkat 2 dikurangi B12. Total X di pangkat 2 dibagi jumlah responden atau B14 ini. Nanti akan muncul nilai variannya. Soal 1 nilai variannya 0,64, soal 2 0,64, sama semua 0,64 ya. Enggak, yang soal nomor 4 0,60, soal nomor 5 variannya adalah 0,76. Selanjutnya kita cari sigma varian, total variannya. Sigma varian ya. Kalau varian total itu beda lagi. Kalau sigma varian itu varian masing-masing butir ini kita jumlahkan pakai sum B15 sampai F15. Kemudian di bawahnya adalah varian total. Varian total itu dari total jumlah total jawaban responden ya. Kalau di sini dijelaskan H12 itu ini, H12 itu total jawaban responden dikurangi G12 pangkat 2 G12 total jawaban responden yang belum ini yang di akar pangkat 2 ini yang belum di akar 2 dibagi jumlah responden. Akhirnya kita menemukan varian totalnya, varian semua jawaban responden yaitu 4,36. Kalau sudah ketemu, kita hitung N soalnya atau N soal yang kita berikan kepada responden. Contohnya di sini adalah 5. Nah, terakhir adalah nilai R11 atau nilai reliabilitasnya. Nilai reliabilitasnya kita bisa cari dengan B18, yaitu N soal. Kalau dilihat di rumusnya ya. Di sini N soal B18 dikurangi B18 dikurangi 1. Kalau di rumusnya K dikurangi K-1. Kalau di sini B18 dikurangi, bukan dikurangi ya, dibagi B18 min 1 dikalikan 1 dikurangi jumlah varian total B16 dibagi varian total, yaitu B17. Dan bisa lihat di sini, rumusnya B18 dibagi B18 dikurangi 1 dikalikan 1 dikurangi B16 dibagi B17. Nanti akan menunjukkan hasil nilai reliabilitasnya, reliabilitas instrumennya. Di sini hasilnya adalah 0,31, 0,310 ya, atau 0,31 digenapkan. Kriterianya apa berarti? Kriterianya kita bisa menggunakan if. Jadi if-nya ini sangat panjang karena kita cek semuanya ya. If B19 atau nilai R11-nya 0,2 sangat rendah atau tidak reliable, titik koma. If B19 0,4 atau nilainya lebih kecil dari 0,4 rendah. If B19 lebih kecil dari 0,6 berarti sedang. If B19 lebih kecil 0,8 berarti tinggi. If B19 lebih kecil dari 1 berarti sangat tinggi. Karena nilai R11 dari responden yang kita hitung ini adalah 0,3, berarti kriterianya adalah rendah. Hasil penghitungan uji reliabilitas dapat dilihat melalui tabel berikut. Berdasarkan data skor yang ada dihitung reliabilitasnya adalah 0,3096, masuk dalam kategori rendah, berarti reliabilitasnya itu rendah, sehingga soal yang ada tidak reliable untuk digunakan sebagai alat atau instrumen pengambilan data penelitian. Jadi soal yang sudah kita buat ini tidak reliable, kurang reliable karena reliable-nya rendah dan kurang tepat untuk dilakukan instrumen pengambilan sebagai data penelitian.
Solusinya kalau kita sudah melakukan penelitian, kalau variabelnya rendah, ya kita buat soal baru untuk kita lakukan pengujian ulang. Oke, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk uji reliabilitasnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini contoh seperti untuk nanti apa ya? UAS ya, Pak ya? Iya. Bikin seperti ini. Jadi UAS itu nanti buat uji validitas. Saya jelaskan soalnya UAS ya. Di next selanjutnya UAS-nya seperti ini. Jadi sekarang kalian ada waktu 2 minggu lebih untuk mengerjakan UAS. Jadi minggu sekarang sampai minggu depan kan masih kosong. Minggu kedepannya lagi baru UAS itu sudah 2 minggu. Sedangkan waktu UAS adalah seminggu dari tanggal 11 sampai selanjutnya. Berarti ada waktu 3 minggu untuk mengerjakannya. Saya kira cukup ya. Lebih dari cukup. Pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya ketika UAS dimulai tanggal 11 hari Senin, 2 minggu lagi sampai minggu selanjutnya, 1 minggu setelah tanggal 11. Waktunya 1 minggu ya? Ya, waktunya Halo, 1 Pak. minggu. Ya, Ini contoh UAS-nya apa? Ini emang udah UAS-nya ini? ini memang udah UAS-nya. Jadi boleh dikerjakan dari sekarang nyicil. Saya kasih contoh soalnya adalah buat sebuah topik penelitian tentang lingkungan. Nah, kalian buat topik penelitian tentang lingkungan, karena ini jurusannya teknik lingkungan yang hubungannya dengan teknik lingkungan. Buat, karena kalau sudah ketemu topiknya atau judul penelitiannya itu ya, baru dibuat kalian susun kuesioner atau pertanyaan yang nanti jawabannya skalanya 1 sampai 5 ya. Yang berhubungan dengan topik tersebut minimal 5 soal atau 10 soal, terserah sesuai dengan masing-masing. Sebar kuesioner untuk diisikan ke responden, kalian sebar ke grup WhatsApp kelas atau jurusan biar diisi. Paling nggak minimal ada 10 sampai 20 yang isi ya. Setelah itu kalian buat uji validitas dan uji reliabilitasnya. Jadi dicek uji validitasnya. Kalau kemarin uji validitas seperti ini kan respondennya ngasal. Responden ini kita ngasal 15, terus jumlah pertanyaan ini kan kita ngasal kan. Jadi nanti ketika UAS saya harapkan isiannya itu real dari jawaban responden. Baru dihitung. Ya, aktual baru dihitung nanti valid atau tidak valid ya masing-masing soal. Ini untuk uji validitas, habis itu dilakukan uji reliabilitas. Itu saja. Contoh untuk biar ada pandangan, contoh kuesioner ya. Saya sudah cari di Twitter yang banyak nge-share kuesioner. Ini contoh kuesioner penelitian ya. Survei penerimaan dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan air asam tambang sebagai sumber energi dan sumber air untuk tambang lingkungan. Nah, ini mahasiswa program doktor program ilmu lingkungan Universitas Indonesia. Ini saya contoh saja ya. Jadi nggak sampai kalian melakukan penelitian beneran, cuma kalian seakan-akan melakukan penelitian terus buat pertanyaan, langsung ke pertanyaan aja, nggak perlu apakah gender, umur, pendidikan terakhir, nggak perlu ya, langsung ke ini ya, yang ada skala Likert-nya itu ya. Bagaimana tingkat kesulitan Anda dalam memperoleh air bersih, sangat sulit, sangat mudah. Bagaimana tingkat kesulitan Anda dalam memperoleh air minum, ini contohnya. Ini sampai yang kalian buat pertanyaan yang jawabannya 1 sampai 5 ini. Ini contohnya, atau kita lihat contoh yang lain. Saya kasih banyak contoh untuk biar ada pandangan. Pandemi COVID dan keterkaitannya dengan kualitas lingkungan udara dan penanganan limbah. Langsung ke pertanyaannya seperti ini ya. Pada skala ini skalanya 1 sampai 10 ya, tapi kalau saya sesuai dengan ini sampai 5 saja. Berapa parah tingkat polusi udara di lingkungan Anda? Seberapa sering Anda menggunakan atau beraktivitas dengan sebelum pandemi? Cara bikin Google Form-nya sih, Pak? Cara bikin Google Form-nya belum tahu. Oh iya, saya belum ya. Buka Google Drive belum, sama Pak. Saya buka Google Drive. Bikin linknya itu. Oh, bikin pertanyaan linknya. tuh.
Kita buka Google Drive ya. Sama seperti pembuatan Google Spreadsheet. Kita buka Google Drive, di sini baru, dan di sini ada Google Formulir. Oh, Ini formulir kosong saja. oke. Judulnya tentang apa, gitu ya. Penelitiannya tentang apa, terus deskripsinya, perkenalan, nama dari kampus ini, melakukan penelitian, gitu ya. Baru ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ada pilihan ganda, kontak centang, skala linier. Biasanya pakai Pilihan ganda. pilihan ganda, tapi ya opsinya Angka, Bang. bukan pilihan ganda, berkisi pilihan ganda. Bukan peta kota centang. Yang tadi bulat-bulat tadi. Ini ya 1 sampai 5 ini ya, label ini sulit, 1 sulit, kedua mungkin sangat sulit, kelima. Baru kita kirim, kita klik kirim ya. Share, perpendek URL biar pendek, salin. Kalau kita buka di incognito, nah seperti ini ya. Jadi caranya seperti itu, skala linier. Pilihannya skala linier 1 sampai 5. Yang pertama itu mungkin sulit sampai sangat sulit atau mudah, sangat mudah. Biasanya seperti itu ya, atau sering. Skalanya seperti itu, sangat sering. Lihat 5 antara 5 sampai 10 pertanyaan tentang, jadi tentukan topiknya terlebih dahulu ya. Topik bisa kalian cari, saya kasih saran untuk cari topik ya, cari aja penelitian teknik lingkungan. Itu sudah banyak topik ya. Penelitian teknik lingkungan. Untuk cari topik ya, di sini ini jurnal teknik lingkungan. Sini udah banyak pengaruh aerasi terhadap karakteristik lindi hasil. Saya nggak terlalu paham. Analisa penentuan daya dukung lingkungan daerah aliran sungai. Ya contohnya saya ambil penelitian ini ya, analisa penentuan daya dukung lingkungan di daerah aliran sungai. Ya habis itu kita buat pertanyaan yang ada hubungannya tentang ini. Ya biar tahu kalian baca dulu jurnalnya atau kalian cari topik yang kalian paham sehingga kalian bisa buat pertanyaan yang ada hubungannya tentang topik tentang lingkungan. Estimasi sebaran kebisingan akibat aktivitas landing dan take off pesawat sipil menggunakan software MATLAB. Pak. Ya. Pak, umpamanya kita kan udah nemuin topik, kita bikin pertanyaan untuk responden. Nah, itu hasil dari jawaban dari responden kita masukkan di ini, uji. Tahunnya dari mana, Pak? Oh, tahunnya. Nanti ada tahunnya, kalian buka. Nanti ada buka Google Drive-nya lagi. Kalian buka Google Drive-nya ini. Di sini ada menu respon ya. Nah, nih, respon. Iya. Mana? Oh, respon ya. Terus kalau export ke Excel, ke Google Spreadsheet ini. Kalian klik ini nanti bentuknya ke Google Spreadsheet. Karena ini masih kosong, jadi jawabannya ya, isinya masih kosong. Kalau sudah ada pertanyaan jawabannya, ini nanti ada jawabannya. Bapak ada contoh yang sudah terisi belum, Pak? Contoh yang sudah terisi. Sudah terisi. Yeah. Ya paling tugas kalian yang pakai Google Form itu ya. Coba, Pak. Oh, ini aja, form absensi pengujian software dan sih. Ini absensi mata kuliah. Contoh yang ini absensi ya. Alamat email, NIM, nama. Responnya seperti ini. Kita klik Google Spreadsheet. Ya, ini alamat email, NIM, nama ya. Nanti kalau pertanyaan ya, ini pertanyaannya, ini jawabannya antara 1 sampai 5. Langsung. Karena angka ya, Pak ya? Keluarnya angka. Angka 1 sampai 5. Kecuali kalau pertanyaan nama baru sesuai dengan nama atau email. Itu pertanyaan 1 sampai 5 itu setiap soal itu beda-beda ya, Pak ya? Untuk jawabannya kan nggak mungkin sama untuk respondennya ya, Pak ya? Iya.
Maksudnya, Kita bikin Nah, 5 itu- soal, Kak. Kita bikin 5 soal. ya 5 soal. Nanti yang jawab ya bebas tuh. Kita mau nyebar 10 orang apa 20 orang, Pak ya? Oh, Itu respondennya, maksudnya. oh iya, respondennya beda-beda. Mas, satu orang hanya untuk ngisi sekali ya. Kalau realnya seperti Oh. itu ya, harusnya seperti itu sih kalau dalam penelitian. Masa satu orang ngisi berkali-kali kan nanti jawabannya sama. Nanti ngaruh ke uji validitas sama uji reliabilitasnya nanti. Aduh, 20 orang Pak minimal. Ya minimal 15, 10 saja. Satu kelas Lu saja udah WA, cukup. Cuma 10 kan? ya? Iya, 10 saja. Ya, tolong teman-teman saling bantu ya. Iya kan satu kelas Saling sudah ngisi, Tar. saling cukup. isi nanti. Sudah cukup. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini latihan Insya Allah untuk sih enggak Pak. nanti kalian kalau penelitian atau tugas akhir atau kalian pengen melakukan penelitian tentang teknik lingkungan sudah ada gambaran seperti itu. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Jadi sekian Pak. sudah bisa dicicil untuk UAS-nya. Jadi nanti ketika UAS bisa langsung dikumpulkan. Nggak perlu baca soalnya. Ya. Oke. Terima Oke, kasih seperti- banyak Pak untuk kemudahannya Pak. Iya, sama-sama. Tapi Ya, deadline semua. satu minggu setelah UAS, Pak ya? Ya, deadline-nya setelah UAS. Kalau bisa jangan ada yang sama ya. Udah dipermudah kadang Iya. ada yang sama persis gitu kan. Sangat mengecewakan. Ya kalau bisa sih bedain lah ya angkanya ya Pak. Iya, topiknya lah. Paling nggak masa Iya, topiknya kalau paling nggak nggak sama. topiknya, iya benar. Iya. Ya, seperti itu. Jangan copy paste ya Pak. Jangan. Ya, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya. Insya Allah nggak ada Pak. Iya Pak, Nggak ada. makasih banyak Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk yang Sama-sama belum Pak. tugasnya, ya ada yang mau ditanyakan? Untuk Pak, tugasnya yang saya belum. boleh live dulu nggak Pak? Di jalan nih Pak berhenti. Oh iya, boleh. Ya udah, makasih banyak ya Pak, teman-teman ya. Assalamualaikum. Salam. Mau kemana sih, Bang Anjar? Jalan Pak, ini lagi di jalan Pak. Iya, hati-hati. Ya, makasih Pak. Untuk yang tugas masih ada yang belum, tugasnya itu setelah UTS ada tugas lookup, forecasting, korelasi, sama kuis kemarin ya. Kuis masih saya perpanjang sampai sebelum UTS sih kalau masih ada yang ingin memperbaiki. Kuis online kemarin. Itu Aduh, saja. kuisnya bahasa Inggris dulu, Pak. Ya, sambil belajar bahasa Inggris sih. Ya Pak, belum Pak yang itu, yang Excel tabel itu. Oke, Pak. Siap. Itu juga untuk tugasnya Ulangi lagi, Pak. Jelek terus, Pak. tugasnya sebelum UAS ya, sebelum tanggal 11. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup. Saya akhiri. Terima kasih ya atas kehadirannya, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kantor.